Belitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi sebagai arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai, untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7:11 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud sebesar 6,7 dan 5,9. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu di Instagram, Twitter, @info-bmkg, kemudian website bmkg.go.id atau di inatws.bmkg.go.id. Juga di Telegram channel di INA-TWS BMKG atau melalui mobile apps WRS-BMKG atau Info BMKG. Demikian dapat kami sampaikan terkait dengan update gempa bumi tektonik dengan magnitud 7,7 di Mindanao, Filipina, yang berpotensi tsunami dengan kedalaman gempa 47 km. Saya kembalikan kepada Ibu Teguh Rahayu. Terima kasih kepada Bapak BMKG. Untuk selanjutnya mungkin ada dari penyampaian dari Ibu Deputi Bidang Geofisika. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Kami menambahkan informasi yang sudah diberikan oleh Kepala BMKG bahwa tsunami sudah tercatat di 3 lokasi sampai saat ini, yaitu pertama di Hulu Siau, kemudian di Maluku Utara, kemudian di Melanwane, tetapi memang tinggi tsunami-nya adalah berkisar antara 9 cm sampai 18 cm. Dan kami meminta seluruh masyarakat untuk terus memantau atau mengikuti informasi yang diberikan oleh BMKG, karena dari pemodelan tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala BMKG, bahwa ada beberapa wilayah yang dari sisi pemodelan akan tinggi tsunami-nya antara siaga dan juga awas. Demikian tambahan dari Pak. Baik. Terima kasih Ibu Deputi Bidang Geofisika. Untuk selanjutnya mungkin kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di kolom chat. Izin Bapak, ada beberapa pertanyaan. Apakah gempa ini dipicu oleh aktivitas subduksi atau megatrust lempeng laut Filipina? Kemudian yang kedua, apakah gempa ini sama? Pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Kompas, dengan ketinggian tsunami 9 sampai dengan 18, apakah sentimeter, apakah berbahaya bagi aktivitas masyarakat seperti itu ya? Pertanyaannya mungkin dari Bapak Dir kita yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab, saya sedikit menambahkan informasi. Jadi sampai dengan jam 7.40 kita sudah memonitor aktivitas gempa bumi susulan sebanyak 5 kali sampai saat ini. Tentunya gempa bumi susulan ini magnitudenya lebih kecil daripada gempa utama tadi. Terus berikutnya gempa bumi ini dipicu oleh tadi sudah disampaikan Pak Kepala adalah aktivitas subduksi lempeng laut Filipina. Memang untuk data dari pusat gempa nasional, jadi wilayah laut Filipina itu sudah tidak masuk lagi dalam zona megatrust, jadi ini adalah zona subduksi. Terus ini gempanya adalah berpotensi tsunami antara 9 sampai 18 cm sampai saat ini. Tapi kita terus memantau, kita terus memonitor, ini masih di
3 lokasi terdekat kita akan terus memonitor karena ini adalah masih gelombang yang pertama. Kita tentunya akan terus mengupdate ke rekan-rekan wartawan. Nanti jikalau ada peringatan dini 3 yang tercatat di lokasi yang lain akan terus kita informasikan, dan tentunya juga nanti kita terus monitor sampai saat nanti gelombang tsunami-nya sudah kita rasa aman, tidak berbahaya lagi, nanti kita akan mengeluarkan pengakhiran peringatan dini. Tapi terus kita update, kita monitor terus perkembangan sampai saat ini. Ya, Dr. Wijayanto dan Bu Dr. Nelly mungkin dapat disampaikan terkait peringatan dini pertama diterbitkan kapan, kemudian peringatan dini kedua akan dirilis kapan? Silakan dijelaskan. Iya, jadi untuk peringatan dini pertama tadi sudah kami keluarkan di bawah 3 menit. Kemudian peringatan dini kedua juga sudah dikeluarkan, itu di bawah 8 menit. Mungkin bisa dicek di warning receiver system kita, ataupun di moda-moda lain yang memuat informasi tsunami tersebut. Dan saat ini kita sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami 3.1 karena sudah tercatat di beberapa tide gauge yang mencatat ketinggian tsunami. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi walaupun press conference ini dilaksanakan beberapa menit setelah terjadinya gempa, tapi sesuai dengan SOP yang kita miliki, dalam waktu kurang dari 3 menit itu peringatan dini pertama sudah dirilis, kemudian peringatan dini kedua itu harus dirilis kurang dari 10 menit. Tadi sudah disampaikan 8 menit pertama sudah langsung dirilis untuk peringatan dini kedua. Kami terus memantau dan kepada masyarakat agar terus bersiaga, memantau kondisi dan tidak mendekati daerah perairan, baik itu laut maupun sungai yang berada di dekat muara. Demikian saya kira untuk press conference yang pertama ini. Nanti ketika kita sudah mendapatkan info lebih jauh, kita akan lanjutkan dengan press conference kedua dengan waktu yang akan ditentukan oleh tim Humas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.